Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatta syukranillah, salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna melaksanakan CGP yang akan dilaksanakan oleh Ibu Fibriani SPDI FPD. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepakuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 5 Luksemawai yaitu Ibu Hajah Agusliana SPD dan kepada pengajar praktik yaitu Bapak Faisal AB NPD yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada sekolah kami yaitu SD Negeri 5 Bandar Sakti. Selanjutnya juga saya berikan penghormatan kepada teman-teman guru, teman sejawat yang telah sukarela membantu teman-teman kita yang sedang melaksanakan kegiatan guru penggerak ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuki pada acara kita yang pertama, yaitu kata-kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Hajah Agusliana SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini telah diberi umur panjang, sehat badan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka pendampingan individu kedua. Dan tak lupa juga selawat dan salam kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Pak Faisal sebagai pengajar praktik, dan yang saya hormati kepada Ibu Fitri, dan saya hormati kepada guru-guru yang hadir pada hari ini. Adapun kegiatan hari ini masalah pendampingan individu kedua. Yang pertama sudah Pak Faisal ya? Ya, yang pertama sudah berjalan dengan lancar, yaitu yang hari ini pendampingan kedua. Ada selanjutnya sampai ke 6. Di 6 nanti baru habisnya baru panen ya. Ke 6 baru panen, kayak kita nanam padi ya. Terakhir kita baru panen kita karena kita udah nanam sebelumnya ya. Jadi yang harapan Ibu betul-betul lah melaksanakan ini harus betul-betul. Jadi yang ikut juga betul-betul, jangan main-main. Serius, Pak Faisal kan? Ya harus serius ya. Walaupun capek, walaupun sampai ke rumah udah banyak kali kerjaan, sisihkanlah waktu untuk membuat kegiatan ini. Jadi saya harapkan sama guru-guru semua kayak gitu juga ya, sisihkan waktu untuk kita bersama juga di sini, untuk anak didik kita juga di sini. Cuma hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Agusliana yang telah memaparkan sepatah dua kata-kata sambutan. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak kita bersama yaitu Bapak Faisal AB NPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji berserta syukur, mari sama-sama kita selalu memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan putranya. Pada pagi menjelang siang ini kita sudah bisa berhadir dalam acara, yaitu kegiatan pendampingan individu yang kedua untuk Ibu TGP, Ibu Fitriani. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita akan sajikan pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Arja Agus Liana, SPD. Yang kami hormati, kami muliakan juga Ibu CGP, Ibu Fitriani, SPD MPD ya, SPD MPD. Yang kami hormati, kami muliakan juga Bapak Ibu, teman rekan sejawat. Kita semua adalah pejuang-pejuang pendidikan, pejuang-pejuang anak-anak bangsa yang nantinya akan masuk ke, kalau anak SD berarti anak emas tuh. Anak emas, anak 2045, mereka lah nanti yang akan menjadi pengganti kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan mungkin Ibu Fitri, Ibu sudah banyak belajar tentang penyampaian materi-materi dari dari guru penggerak. Beliau juga sudah pernah menyusun visi-visi beliau sendiri. Nah, nanti di sini mungkin akan berdiskusikan tentang bagaimana menyusun visi-visi prakarsa perubahan untuk sekolah. Nah, artian Ibu Kepala Sekolah ini bukan untuk mengganti visi Ibu, bukan. Tapi bagaimana Ibu Fitriani beliau menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran nanti. Dan tidak bisa kita pungkiri kalau seandainya beliau nanti memimpin sebuah sekolah, minimal beliau sudah tahu bahwa sekolah SD 5 ini kita mau bawa kemana, siswa ini mau kita bawa kemana. Yang jelas itu berpusat dan pada peserta didik. Anak-anak ini nanti kita mau menjadi apa, itu intinya. Jadi tidak bisa kita lihat sekolah lain, tapi lihatlah sekolah sendiri. Kemana kita harus bawa anak-anak ini? Kalau memang anak-anak ini kurang dari segi misalnya karakter, kreatifnya, berarti nanti program-program yang akan dilaksanakan juga harus program-program yang mengarah ke situ. Kalau memang anak-anak belum akhlak masih kurang, kalau ini berarti program-program misalnya kalau memang dari segi karakter, berarti kita harus tanam program-program yang religi. Kalau memang kreatif inovatif, berarti kita harus, yang jelas kodrat anak SD ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kodrat anak adalah bermain dia. Jadi nggak mungkin kita harus memaksakan dia untuk menulis di papan tulis atau memberi tugas-tugas yang menumpuk. Tapi bagaimana memilih anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang memang sambil bermain dia bisa mendapatkan ilmu. Nah, itu mungkin dari Bapak Ibu mungkin itu udah ngerti. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari diskusi ini yang pertama sekali yaitu mendiskusikan cita-cita visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang nanti. Mau jadi apa murid-murid SD 5 Mandasakti ini. Nah, jadi saya di sini sebagai moderator latihan, nanti yang akan memimpin diskusi ini adalah Ibu Fitri sendiri nanti yang akan mendiskusikan, terutama dengan menggunakan kalimat-kalimat rumpang nanti yang harus Bapak Ibu isi. Dari kalimat-kalimat itulah sekolah kita mau kita bawa kemana nanti akan jelas tuh di kalimat-kalimat itu. Misalnya kita memimpikan murid yang seperti apa di SD, semua itu patokannya kepada murid, artinya berpusat kepada murid. Mungkin ini saja dari saya untuk menghematkan waktu untuk memimpin diskusi ini. Saya berikan kepada Ibu
CGP, dalam hari ini Ibu Fitri Yani SPD NPD. Pada Ibu atau Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Faisal yang telah memberikan kata-kata sambutan. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pendampingan individu kedua yang akan dilaksanakan oleh Ibu kita CGP Ibu Fitriani SPDI NPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat sekarang ini sudah menjelang siang kita masih semangat untuk mendidik anak bangsa menjadi generasi yang kita harapkan. Selanjutnya tak lupa selawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dunia dengan penuh ilmu pengetahuan dan penuh peradaban seperti yang mana kita rasakan saat sekarang ini. Baik, Ibu Kepala Sekolah, Bapak pengajar praktik, izin saya akan memimpin diskusi pada pagi hari ini, yaitu tentang visi guru penggerak atau tentang visi sekolah. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwasanya seorang pendidik itu adalah menjadi contoh bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik itu harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Lalu apa saja profil pelajar Pancasila? Sebagaimana kita telah ketahui sama-sama di sini, karena kita juga sudah menjalankan kurikulum merdeka, bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, inilah 6 dari pilar profil pelajar Pancasila, yang mana ke-6 pilar inilah yang dituntut oleh pemerintah kita pada saat sekarang ini agar menjadi nilai diri dalam peserta didik kita atau dalam murid kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu tertanam dalam diri siswa, maka sekolah itu harus punya visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah kita. Nah, agar visi tersebut bisa tercapai kepada siswa, maka kita perlu menggunakan sebuah pendekatan. Pendekatan di sini yang lebih cocok menurut para ahli yang telah diteliti oleh Kemdikbudristek itu yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Itu pendekatan di mana pendekatan tersebut manajemen perubahannya kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Kekuatan apa yang kita miliki di sekolah kita? Seperti misalnya kekuatan di sekolah kita yang sebagaimana telah saya terapkan di sekolah, bahwasanya anak-anak itu diberi izin baik oleh kepala sekolah maupun oleh wali siswa untuk menggunakan Android dalam pembelajaran. Nah, itu sebuah kekuatan bagi kita. Kemudian sekolah kita juga ada mengadakan berbagai macam kegiatan religi seperti sedekah, yang mana sedekah tersebut kita tahu sekarang bukan hanya tahun ini, sudah berjalan beberapa tahun dan itu sudah menjadi kebiasaan yang bagi sekolah kita. Dan dari hasil sedekah tersebut sudah kita sampaikan kepada beberapa masjid dan kepada beberapa anak yatim piatu yang luar biasa manfaatnya. Nah, itu adalah salah satu dari kekuatan sekolah kita. Untuk mewujudkan pendekatan tersebut, untuk menerapkan visi tersebut, maka kita harus mempunyai paradigma perubahan, yaitu yang telah saya terapkan di sini, menanamkan akhlak mulia melalui pembiasaan untuk meningkatkan motivasi belajar murid melalui pendekatan teknologi. Itu adalah visi pribadi saya. Nah, di sini kenapa saya menyampaikan visi pribadi kita sebagai gambaran bagi ibu-ibu untuk bisa terbuka. Oh, visi sekolah kita yang kita cantumkan berarti begini. Nah, berdasarkan dari visi tersebut, maka ini adalah kegiatan yang pernah saya lakukan. Ini kegiatan yang pernah saya lakukan di mana saya telah membuat media pembelajaran itu yang mana
siswa bisa mendownloadnya melalui Google Play. Di sini kita bisa menciptakan bersama-sama, kemudian kita bisa juga meminta siswa untuk belajar di rumah kembali dengan menggunakan aplikasi yang sama. Dan ini alhamdulillah sukses insya Allah. Selanjutnya diharapkan dengan adanya prakarsa perubahan tadi, maka terwujudnya peran pendidik dalam filosofi pendidikan Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Adapun visi ke saya yang lalu adalah terwujudnya murid yang berakhlak karimah dan berwawasan global. Nah, saya ingin menciptakan murid yang berakhlak mulia dan cerdas. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini mengajak Bapak Ibu berdiskusi untuk menciptakan visi kita atau cita-cita kita yang ideal untuk siswa kita ke depan. Di sini saya menggunakan kalimat rumpang untuk cita-cita murid sehingga Bapak Ibu mudah menerapkannya. Baik, untuk kalimat rumpang saya akan membagikan post-it. Silakan Bapak Ibu untuk sesuai dengan apa yang tertera di papan. Kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah silahkan dituangkan idenya murid seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, nah bagaimana sih perspektif murid menurut Bapak Ibu? Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah untuk menciptakan yang kita harapkan tadi di atas. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah apa yang kita harapkan, jadi ada pengharapan pada siswa dengan kesadaran mereka. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan apa yang kita harapkan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik Bapak Ibu silakan. Boleh yang sudah boleh ditempelkan ke papan sesuai dengan pertanyaan kalimat rumpang yang telah saya sampaikan. Udah ya. Assalamualaikum Bu Alfiah.
Baik Bapak Ibu, terima kasih atas paparan idenya atau telah menuangkan idenya ke dalam post-it kalimat berumpang yang telah sama-sama kita bacakan tadi. Baik, di sini kita memimpinkan murid-murid yang pertama di sini ada kreatif, berakhlak mulia, mempunyai adab yang baik, berakhlak mulia. Ya, rata-rata di sini semua berakhlak mulia, inovatif, kreatif. Ya, berarti kita sepakat semua kita menginginkan siswa yang berakhlak mulia, inovatif dan kreatif. Karena meskipun berbeda-beda bahasa, tapi tujuannya sama. Ya, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang berakhlak, murid adalah anak yang berkarakter, murid adalah siswa unik yang memiliki kemampuan yang unik pula. Siswa memiliki karakternya masing-masing. Siswa adalah individu yang unik. Oke, semuanya kita sepakat bahwa siswa mempunyai potensinya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, di sekolah kita mengutamakan peserta didik yang berakhlak, peserta didik yang berkualitas, peserta didik yang disiplin, peserta didik yang berkarakter. Oke, kita sepakat semuanya berkarakter, karena berakhlak juga berkarakter ya. Kemudian disiplin juga berkarakter. Kemudian bersungguh-sungguh ikhlas juga berkarakter. Jadi kita sepakat siswa kita menginginkan sekolah mempunyai siswa yang berkarakter. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa satu, adab sangat diperlukan dan pembelajaran. Oke, di sekolah adalah tempat membimbing ilmu. Belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu beradab yang baik. Mereka berada di sekolah untuk dapat mengajarkan ilmu yang lebih baik. Ya, baik. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya murid di sekolah kita sadar betul bahwasanya sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Jadi sekolah untuk mengembangkan diri, sekolah untuk mengembangkan akhlak, sekolah untuk mengembangkan potensi. Sekolah bukan tempat abal-abal untuk bermain-main. Oke? Yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk yang pertama membimbing dan mengayomi siswa. 2. Membimbing siswa berakhlak, berinovasi dan berkarakter. 3. Dapat membimbing siswa. 4. Memajukan sekolah agar terbentuknya generasi yang berkualitas. Oke? Dapat membimbing murid agar dapat kebahagiaan. Baik, di sini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya warga sekolah kita yakin bahwa sekolah ini mampu menjadikan siswa yang berkualitas, siswa yang berakhlak, menjadikan sekolah yang nyaman atau sekarang disebut dengan well-being ecosystem, ya, aman, nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa untuk terus membimbing siswa menjadi generasi yang berhasil, membimbing siswa untuk mendidik agar menjadi pribadi yang lebih inovatif, kreatif dan inovatif. Yang berikutnya, murid guru harus bekerja sama. Kemudian menuntun dan membimbing murid. Nah, kita di sini mengambil kesimpulan bahwa kita paham benar bahwasanya murid akan tumbuh cerdas, berkembang apabila kita membimbing. Baik, dari kata rumpun yang telah kita paparkan tadi, dari ide-ide yang telah kita tuangkan tadi, mari kita lihat visi sekolah kita. Nah, visi SD 5 yang telah kita jalankan ini sudah mencapai 5 tahun dan mungkin ini juga harus diperbaharui. Dan kita juga telah melakukan evaluasi terhadap perkembangan atau capaian dari visi yang telah kita terapkan ini. Dan alhamdulillah kita telah melakukan evaluasi Bapak terhadap visi yang kita tuangkan. Yang pertama yaitu terwujudnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang religius, berkualitas, berkarakter, dan menyenangkan. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu merenungi kembali apakah yang telah kita visi yang telah kita tuangkan, yang telah kita jalankan
selama 5 tahun ini itu telah mencerminkan profil pelajar Pancasila? Ya, kita lihat sama-sama di sana ada religius. Terwujudnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang religius. Apakah ini sudah termasuk dari profil pelajar Pancasila? Ya, tentu ada, di mana yang pertama ya. Kemudian yang kedua, berkualitas. Ya, berkualitas di sini bisa kita ambil dari bernalar kritis ya. Selanjutnya berkarakter. Ya, berkarakter juga sudah tertuang di profil pelajar Pancasila yang pertama ya. Kemudian menyenangkan. Yang terakhir menyenangkan. Oke, baik. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sekolah kita telah menjalankan visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun demikian, kita perlu mengadakan peningkatan terhadap apa yang telah kita capai. Kita kemarin telah mengadakan evaluasi dari visi yang telah kita jalankan selama 5 tahun, dan alhamdulillah telah mencapai 80% dari setiap item, yaitu religius, berkualitas, berkarakter, dan menyenangkan. Untuk itu kita perlu meningkatkan visi kita ke depan agar sekolah kita lebih unggul lagi ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini yang saya tanyakan tadi, apakah visi kita selama ini sudah sesuai dengan cerita kita? Apakah adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, mutu sekolah kita. Karena visi yang telah kita canangkan tadi telah kita jalankan selama 5 tahun, dan itu perlu direvisi setelah mengadakan evaluasi. Dan alhamdulillah kita telah mengadakan evaluasi dan telah tercapai 80%. Insya Allah kita akan melakukan perubahan visi menjadi lebih bermutu dan lebih kuat. Baik Bapak Ibu, ini sebagai prakasa perubahan ini untuk mencetuskan visi-misi yang akan kita ubah. Kalau kita ingin mengubah visi kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas, maka kita perlu prakasa perubahan. Nah, inilah dia pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu untuk menjadikan terbentuknya visi dan misi kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin ada beberapa guru atau mewakili guru untuk menyampaikan kesimpulan dari paparan yang telah saya sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk selama ini visi di SD Negeri 5 Banda Sakti kita sudah terwujud pada profil pelajar Pancasila. Tapi di sini kami sudah berdiskusi tadi karena dengan perkembangan zaman yaitu padahal kita guru-guru telah mengajarkan anak-anak sesuai dengan perkembangan zamannya, seperti kita mengajarkan tentang teknologi, mengenai teknologi. Jadi kita di sini berdiskusi akan menambahkan tentang ilmu pengetahuan tentang teknologinya aja. Setuju kan kita teman-temannya semua ya? Iya. Di situ aja. Jadi kita akan bertambahnya tetap tadi ya, tetap kita tentang religius sudah cocok, berkualitas, berkarakter dan menyenangkan. Ditambah lagi tentang ilmu pengetahuan teknologi. Padahal kita guru-guru SD 5 sudah menjalankan itu ya kan teman-teman? Ya sampai segitu aja Ibu Fitri, atas penambahannya dari kami saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Susi. Bagus sekali idenya, hasil dari diskusi teman-teman tadi, bahwasanya perlu kita mengadakan revisi visi kita, yaitu menambah ya agar lebih berkualitas dan lebih kuat, yaitu terwujudnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang religius sudah cocok, berkualitas sudah cocok, berkarakter dan menyenangkan. Hanya saja perlu kita tambahkan di sini sesuai dengan kodrat zaman, yaitu pembelajaran yang berbasis IT gitu ya.
Ya, baik Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya kita membuat pembelajaran berbasis IT, itu di mana kita mau meletakkannya? Sebelum menyenangkan. Oke, cocok. Sebelum menyenangkan ya, terjadi visi kita terwujudnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang religius, berkualitas, berkarakter, berbasis IT dan menyenangkan. Oke, setuju? Oke, Bapak Ibu, demikian hasil diskusi saya pada hari ini. Alhamdulillah kita telah mencapai satu tujuan kita ke depan, yaitu terbentuknya anak-anak murid kita kelak, ya manusia-manusia yang beriman bertakwa atau religius, manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi atau berkualitas, manusia yang mempunyai akhlak mulia yaitu berkarakter, dan manusia yang mampu menguasai IT yaitu berbasis teknologi dan menyenangkan, memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyampaikan materi, artinya Bapak Ibu, kalau memang nanti visi misi sekolah dirubah, ini kan ada kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu harus duduk dalam bentuk rake. Tapi memang harus berubah, Pak. Harus berubah, Pak. Dan kalau bisa saya sarankan, kalau memang udah ada sekolah, nggak usah lagi sebagai lembaga pendidikan. Cukup aja terwujudnya sekolah, ini menurut saya ya, terwujudnya sekolah religi kualitas. Karena sekolah ini adalah lembaga pendidikan. Biasanya itu ditaruh di daerah-daerah atau terpadu-padu kalau pakai lembaga. Tapi kalau kita nggak usah. Memang ini adalah lembaga pendidikan, cukup sekolah. Terusnya sekolah yang ini, yang itu ya, sesuai dengan yang sudah kita belajar tadi. Tapi untuk merubah atau apapun itu minimal kita harus ada komite pihak dari wali ya, karena biar tahu bahwa arah misi kita gitu. Yang jelas nanti jalankan sesuai dengan program. Kalau memang berakhlak mulia, tanamkan program-program yang berakhlak mulia kepada anak. Minimal kita guru dulu, karena anak-anak ini mencontoh. Kita menerapkan disiplin, tapi guru ya. Artinya kan pembiasaan perubahan yang terbaik itu harus kita tanamkan betul-betul. Kalau Ibu Agus yang ke Ibu kepala sekolah visi ini Ibu jalankan sendiri nggak mungkin. Tapi perlunya adanya kolaborasi kita semua. Kalau memang kita udah sepakat di raker itu yang kita tentukan untuk merubah visi misi di sekolah nanti dalam raker, berarti yang itu semua guru harus kita jalankan. Artinya Ibu kepala sekolah ini bisa saja pindah ini itu kan. Tapi kalau Bapak Ibu kan belum ada, malah Ibu ini mau pensiun. Yang tinggal Ibu anggap bahwa SD 5 ini adalah rumah kita. Karena kita nggak akan pindah kemana. Jadi harus sama-sama kita dalam mewujudkan visi-visi sekolah. Jangan yang satu di UI, yang satu lagi ke kanan, satu lagi ke belakang. Jadi bentrok nggak akan ini. Kan ada contoh kan? Gerbak ada. Contoh gerbak. Dorong tuh. Yang satu narik, kepala sekolah dia narik sendiri ya. Guru-guru lain narik di belakang. Nggak mungkin kan tercapai visi sekolah. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Luar biasa Bu Fitri, beri aplaus dulu kepada kawan kita Fitri dengan penampilannya. Mungkin ini saja saran dari saya kalau memang kepengen dirubah Bu. Yang jelas memang kalau bisa, maksudnya kalau udah 5 tahun itu dalam makanya kalau bisa update minimal kan, walaupun dilihat oleh pengawas dan orang lain nanti udah. Bapak Ibu juga harus mengupdate diri. Kalau bisa di SD 5 ini lebih banyak guru penggerak. Semakin banyak guru penggerak semakin bagus sekolah. Malah di kementerian nanti akan nampak terus. Begitu kepala sekolah mengikuti guru sekolah penggerak, itu dilihat guru penggeraknya juga berapa orang itu untuk lebih mudah menjalankannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Kita berikan aplaus dulu untuk ibu kita bersama yang telah memaparkan materinya pada hari ini yang luar biasa ya. Dan
sudah mendapatkan hasil yang baik pula berdasarkan dari rekan-rekan teman sejawat. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.